Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sharing pengalaman latsar yang sudah saya lakukan. Oke, latsar. Jadi latsar pelatihan dasar CPNS itu dulunya dikenal sebagai Prajab. Kalau sekarang namanya latsar CPNS, pelatihan dasar CPNS. Apa sih latsar CPNS? Jadi latsar adalah latsar CPNS ya. Pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Itu ada di mana? Itu ada di Perlan nomor 1 tahun 2021 itu sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan latsar. Jadi latsar diperlukan untuk menghilangkan status CPNS, C-nya hilang jadi PNS ya, dan gaji kita 100%. Oke. Latsar yang telah saya lakukan itu adalah latsar blended learning ya. Itu ada 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap MOOC, tahap kedua adalah distance learning, tahap ketiga adalah habituasi atau aktualisasi, dan tahap keempat adalah klasikal. Oke. Tahap pertama adalah MOOC. Jadi di tahap MOOC ini teman-teman akan dihadapkan pada e-learning dari LAN sendiri ya. Jadi di sini teman-teman akan ada materi, silakan materinya dipelajari, di-download. Materi bisa berupa PDF, bisa teman-teman download, dan selanjutnya materi bisa juga video, bisa teman-teman tonton videonya. Materi ini nanti juga akan dibahas lebih lanjut di tahap berikutnya. Nah, di akhir sesi ini akan ada evaluasi. Minimal nilai yang harus diperoleh adalah 75 ya. Oke. Di sini juga akan ada trofi atau piala ya. Jadi teman-teman harus dapat piala itu minimal 32. Tapi bisa juga teman-teman dapat 50 tuh. Gimana tipsnya? Jadi tiap sampai di akhir sesi nanti teman-teman kembali lagi ke awal. Jadi semacam pengayaan lah. Nah, jadi pelajari lagi tuh pengayaan sehingga tropinya jadi 50 seperti itu. Oke, tahap berikutnya adalah tahap distance learning. Tahap ini dilakukan secara daring juga selama 22 hari ya. Jadi di tahap ini teman-teman dibebas tugaskan dari instansi. Dilaksanakan secara daring, jadi bisa dilaksanakan di rumah seperti itu. Nah, karena dilaksanakan secara daring maka menggunakan suatu aplikasi video conference. Namanya kita pakai Zoom ya, Zoom meeting. Jadi di sini teman-teman pastikan laptop teman-teman itu ya kuat lah ya, paling enggak ya prosesor minimalnya adalah i3 lah ya, Core i3 untuk Intel ya, seperti itu. Lalu saran saya sih jangan pakai HP ya, karena nanti Zoom meeting bakalan ya cukup lama, jadi menyebabkan HP panas, eman-eman HP-nya seperti itu. Nah, lalu karena distance learning, jadi pastikan sinyalnya itu bagus. Nah, nggak mesti pakai WiFi sih. Kalau teman-teman bisa juga pakai HP. Kalau saya pakai internet, maksudnya bukan ya sinyalnya ya. Sinyalnya saya pakai data dan alhamdulillah bisa seperti itu. Bisa lancar juga. Nah, terus di sini tahap ini teman-teman tuh harus absen di aplikasinya LAN itu dari setiap hari pagi dan sore. Jadi jangan sampai lupa. Tipsnya dari saya itu di alarm ya teman-teman ya, alarm. Jadi meskipun kita ingat, tapi kadang-kadang bisa juga sih kita lupa kalau kita kena pressure gitu ya. Kadang kita tuh lupa, makanya pastikan di alarm aja. Lalu ini di tahap distance learning itu kan kita
ada dua tipe ya, sinkron dan asinkron. Sinkron itu tahap ketika kita bertemu secara online gitu. Kalau asinkron itu tahap di mana kita mengerjakan tugas. Nah, pas sinkron ya, ada beberapa syarat yang kita harus penuhi. Nah, itu beda-beda tiap balai pelatihan. Nah, balai pelatihan yang saya ikuti syaratnya, kalau yang perempuan itu pakai jilbab yang warna putih, pakai dasi hitam panjang, lalu kemejanya itu warna putih juga. Kalau untuk yang pria itu ukuran potongan rambut itu 1 cm. Terus sama ya, pakai bajunya putih dan berdasi seperti itu. Lalu aturan berikutnya kita tuh harus hadir minimal 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Ya, terus berikutnya ya seperti jam pembelajaran layaknya di kelas, nanti ada yang menyiapkan, terus ada juga berdoa sebelum dan sesudah pertemuan seperti itu. Terus kita tuh sinkron itu tidak setiap hari, jadi seminggu itu paling nggak tiga kali pertemuan, 3 kali sinkron seperti itu. Nah, kalau nggak sinkron ngapain? Jadi pas asinkron, kita mengerjakan tugas. Tugas bisa tugas individu, bisa tugas kelompok. Nah, masing-masing tugas itu, setiap tugas itu pasti ada deadline-nya. Dan kerjakanlah atau kumpulkanlah tugas itu sebelum deadline, seperti itu ya. Nah, soalnya kalau udah melewati deadline, udah nggak bisa kita ngumpulin tugas, seperti itu. Terus tiap hari ada juga tugas learning journal, itu dikumpulkan dalam bentuk file audio. Jadi kita rekam sendiri, itu berisi tentang pengalaman pembelajaran kita, seperti itu. Nah, untuk tugas kelompok itu, tipsnya dari saya adalah pokoknya satu kelompok itu harus saling bekerja sama dan pastikan kita itu ada andilnya di kelompok itu, karena kadang tuh beberapa coach ada yang menanyakan kontribusi kita terhadap tugas kelompok itu apa sih? Nah, oke, sebelumnya jadi beberapa orang yang terlibat dalam latsar itu, yang pertama adalah pelatih ya. Pelatih itu yang akan mengisi seputar materi di latsar ya, namanya coach. Lalu berikutnya ada mentor. Mentor itu adalah atasan kita yang mengawasi kegiatan latsar kita dari awal sampai akhir, yang mengerti tugas dan fungsi jabatan kita, seperti itu. Lalu materi distance learning itu apa sih? Materi semasa distance learning itu adalah materi pas MOOC. Jadi pas MOOC itu benar-benar kita pelajari ya, jangan cuma dibaca sekilas, tapi kita pelajari seperti itu. Itu ya diantaranya ada materi bela negara, lalu ada materi nilai-nilai dasar PNS, dan yang ketiga ada materi kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, terus tahap akhir dari distance learning ini adalah seminar RA, rancangan aktualisasi. Jadi aktualisasi yang sudah kita tuh merancang program yang akan kita lakukan semasa aktualisasi, seperti itu. Kita seminarkan tuh. Nah, pas seminar itu siapa saja yang hadir? Yang hadir itu ada mentor, ada penguji, ada coach. Itu yang hadir selama ujian seminar itu. Seperti itu. Oke, dan tahap ketiga adalah tahap aktualisasi. Tahap aktualisasi itu dilaksanakan kira-kira ya 1 bulan lah. Tahap aktualisasi adalah mengaktualisasikan rancangan aktualisasi atau rancangan program yang sudah kita buat, seperti itu. Itu kita kembali ke instansi kita ya. Dan saran saya selama aktualisasi, jadi kita membuat dokumentasinya itu nggak cuma foto, jadi kita juga harus siap-siap dokumentasi berupa video. Nah, kadang-kadang tuh ada tuh coach nanti yang akan menanyakan video sebelum dan sesudah
aktualisasi kita. Jadi biar orang-orang tuh tahu efeknya atau dampak dari adanya kita tuh apa sih? Dampak positif ya tentunya. Dampak positif dari kegiatan kita tuh apa sih? Seperti itu. Nah, lalu pas aktualisasi juga akan ada video RABN. Jadi kita tuh membuat RABN, Rancangan Aktualisasi Bela Negara. Nah, RABN itu nanti dijelaskan pada saat distance learning kemarin. Nah, selanjutnya di awal-awal aktualisasi minggu-minggu awal ya, kita akan ada PKTBT. PKTBT itu adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya. Itu dilaksanakan oleh penyelenggara ya. Kalau dari saya itu Pemkapnya ya. Nah, nanti di PKTBT juga ada nilainya, jadi kita harus melaksanakan sebaik-baiknya. Nah, nanti nilai PKTBT akan digabungkan dengan nilai latsar. Nah, seperti itu. Nah, terus kita juga di aktualisasi ini kita membuat video PBB ya. Karena nanti tahap klasikal punya pas latsar saya itu dilaksanakan secara daring, maka kita harus mengumpulkan video PBB seperti itu. Baik, selanjutnya di tahap akhir adalah tahap klasikal. Nah, tahap klasikal itu seharusnya dilaksanakan secara tatap muka di balai pelatihan, tapi karena ada satu dan lain hal, maka latsar yang saya lakukan itu dilaksanakan masih secara online. Nah, ini hampir sama seperti distance learning aturannya ya. Cuma kalau pas tahap klasikal itu dilaksanakan 8 hari dan tiap hari full Zoom ya. Dari jam 8 sampai jam 15 kira-kira. Nah, akhirnya itu di akhir jam itu tergantung coach kita mau jam berapa seperti itu. Nah, materinya itu masih dari Widya Iswara, masih dari coach kita. Ada juga materi-materi dari pihak-pihak lain yang terkait seperti dari LAN atau kepala BKD seperti itu. Nah, kita juga ada di bawah pengasuhan TNI. Jadi selama 8 hari sebelum seminar, nah kita itu mengumpulkan foto aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu ditentukan oleh TNI ngapain aja dari bangun pagi sampai terakhir sholat isya, kita terus harus lapor terus seperti itu dan sesuai jamnya. Jadi foto yang kita kumpulkan itu harus tertera lokasi dan jam. Nah, makanya kita pakai aplikasi. Nah, aplikasi itu macam-macam. Kalau aplikasi yang saya gunakan adalah timestamp ya, seperti itu. Nah, terus materi selama Zoom itu materinya apa sih? Materinya adalah penguatan agenda 1, 2, dan 3 lah. Penguatan materi yang di distance learning kemarin seperti itu. Nah, terus ada 1 hari full oleh TNI. Jadi ada 1 hari yang full diisi oleh TNI. Nah, sampai malam bahkan. Karena pas malamnya itu adalah kegiatan ASBN, Api Semangat Bela Negara. Di sini teman-teman tuh harus menyediakan bendera. Jadi tampilannya di kamera teman-teman itu ada benderanya. Benderanya tuh tampil gitu. Benderanya kelihatan. Bendera merah putih pakai tiang seperti itu. Itu digunakan pas acara ASBN, Api Semangat Bela Negara. Juga ada lilin. Lalu mungkin ada alat-alat permainan. Nah, itu nanti alat-alatnya sesuai apa yang diminta oleh bapak-bapak TNI seperti itu. Nah, terus di akhir kegiatan ini adalah tahap seminar. Seminar aktualisasi. Jadi kalau di tahap distance learning itu kan di akhirnya ada seminar rancangan aktualisasi. Kalau di tahap klasikal, tahap akhirnya adalah seminar
aktualisasi. Ini hampir sama seperti seminar rancangan aktualisasi. Yang hadir itu nanti akan ada mentor kita, ada coach kita, dan ada penguji. Di sini pressure-nya lebih enak karena tidak seperti, karena kita udah pernah ngalamin gitu, udah pernah ngalamin seperti oh RA rasanya seperti ini. Ya kira-kira pas seminar aktualisasi ya seperti itulah rasanya. Nah, seperti itu. Terus di tahap akhir ada penutupan setelah itu. Nah, jadi kegiatan rangkaian latsar ini kira-kira berlangsung secara 3 bulan. Nah, kan cukup lama ya. Jadi pokoknya dinikmati dan dilakukan sepenuh hati, dilakukan secara maksimal ya. Pasti bisa kok, bisa. Dan itu insya Allah nggak susah kok. Bisa semua insya Allah ya. Yang penting kerjasama harus bagus, pokoknya harus fokus terus ya. Harus fokus dan semangat terus, pokoknya semangat, jangan sampai semangatnya itu semangat turun boleh, tapi jangan sampai hilang. Pokoknya targetnya selesai dan ya nilainya ya kalau bisa sangat memuaskan ya, seperti itu. Nah, demikian video yang bisa saya share ya, pengalaman yang bisa saya share, semoga sedikit bermanfaat. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang akan mengikuti latsar ya. Tetap semangat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.